Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu cara untuk mengkonek jaringan dari 3 mikrotik ke 2 klien. Yang pertama kita buka dulu VMware-nya. Kita jalankan mikrotik 1, 2, dan 3. Kita login. Kemudian kita reset terlebih dahulu. Itu pun untuk mikrotik 2 dan 3-nya. Yes. Mikrotik 3 juga. Reset. Default. Yes. Keep backup. Yes. System reset. The default. Yes. Keep backup. Yes. Oke, setelah kita reset, pastikan dulu mikrotik yang pertama ini. Nah, network adapternya kita setting. Untuk network adapter yang pertama yang host kita setting VMnet 08, dan yang kedua kita setting VMnet 0, dan ketiga VMnet 2. Kemudian untuk mikrotik 2 nya kita setting menjadi VMnet 0, dan network adapter 2 nya menjadi VMnet 3 untuk klien pertama. Kemudian untuk mikrotik 3 nya di sini disetting menjadi VMnet 2, dan satu lagi untuk klien kita tambahkan. Untuk klien kita tambah VMnet 3. Oke, setelah itu kita oke. Kita restart dulu untuk mikrotik 3 nya ya. Kita login. Kemudian kita cek apakah ethernya sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk, ada ether 1 dan ether 2. Untuk mikrotik 2 nya kita cek juga. Di sini mikrotik 2 sudah masuk ether 1 dan 2. Nah, untuk ether pertama. Kemudian kita setting untuk mikrotik pertamanya, kita login terlebih dahulu. Kita cek juga interface-nya apakah masuk. Oke, di sini sudah ada 3 network adapter, ada ether 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan masukkan internet ke ether 1-nya, ke host ya, dengan cara IP DHCP client add interface. Kita akan masukkan ke ether 1, jadi masuk ketik ether 1. Kemudian jangan lupa kita disable no. Kemudian untuk ether 2 nya dan ether 3 kita akan konekkan ke mikrotik 2 dan 3 dengan cara IP address 192.168. Pada ether 2 nya saya
buat 100.1, jangan lupa /24, kemudian interface-nya kita buat Ether 2. Sama juga untuk Ether 3 nya, IP address address 192.168, di sini saya buat 120.1/24, kemudian interface Ether 3. Kemudian kita akan mengatur DHCP servernya untuk Ether 2 dan Ether 3 dengan cara IP DHCP server setup, kemudian enter, dan DHCP server interface-nya kita tulis Ether 2 terlebih dahulu, enter, kemudian DHCP servernya kita ganti 8.8.8.8.4.4, di stemnya 12 jam. Hal yang sama kita lakukan untuk Ether 3 nya, sama IP DHCP server setup, kemudian enter, lalu kita pilih Ether 3, enter, DNS servernya 8.8.8.8.8.4.4, kemudian enter, stemnya 12 jam, dan jangan lupa IP firewall-nya ya, IP firewall NAT SSCNet action security, kemudian kita enter. Setelah itu kita beralih ke MikroTik 2 nya. Untuk MikroTik 2 nya sama, kita mengambil internet dari MikroTik pertama, dari Ether 2 MikroTik pertama. Jadi untuk Ether 1 nya kita masukkan defaultnya IP DHCP client add interface Ether 1, jangan lupa disable. Dan untuk Ether 2 nya kita akan konekkan ke klien pertama ya, dengan cara IP address address 192.168. Di sini untuk yang pertama saya buat 200.1/24, karena tadi sudah 100, jadi sekarang saya menggunakan 200. Interface-nya kita masukkan Ether 2. Dan sama untuk Ether 2 nya kita setting DHCP servernya IP DHCP server setup, interface-nya Ether 2, enter, servernya 8.8.8.44, enter lagi, list time-nya 12 jam. Kemudian jangan lupa IP firewall-nya, kemudian kita enter. Kita coba ping terlebih dahulu ke Google. Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut ke MikroTik 3 nya. Oke, kita jalankan kliennya dulu terlebih dahulu, klien 1 dan klien 2 nya. Pastikan pada klien pertama dan klien kedua ini pada settingan network adapternya VMnet 3 dari MikroTik 2 dan 3 agar bisa terhubung. Ini juga pastikan sama VMnet 3. Oke, untuk MikroTik 3 nya kita login juga sama seperti Ether 2 tadi. IP DHCP client, kemudian kita add interface nya Ether 1, jangan lupa disable juga. Dan untuk Ether 2 nya sama, address 192.168. kemudian untuk kemudian untuk client 2 nya kita buat
IP-nya jadi 220.1/24. Interface-nya Ether 2. Kemudian sama kita setting DHCP servernya untuk Ether 2. Enter, interface-nya Ether 2. Enter 8 sudah ya. Disk time-nya 12 jam. Jangan lupa lagi IP firewall-nya. Oke, sudah. Kita coba ping dulu apakah bisa. Oke, sudah dapat. Oke, di sini kita cek untuk line satunya apakah sudah mendapatkan IP. Kita tekan dulu. Local area connection-nya ini kosong. Oke, kosong. Setelah itu kita cek IP-nya. IP config. Nah, sini sudah mendapatkan IP dari MikroTik 2. Kita coba ping Google. Nah, sudah bisa. Sekarang kita coba tes kecepatannya lewat browser. Oke, kita ketik google.com. Kita cari speed testnya. Kemudian kita coba cek kecepatan internetnya. Oke, jadi di sini kecepatan internetnya lumayan tinggi ya, sekitar 4,5 Mbps sampai 5 Mbps. Di sini kecepatan uploadnya 0 ya, mungkin ada kendala. Kemudian kita cek juga klien keduanya. Oke, di sini sudah mendapatkan IP juga. Kita cek juga di Mozilla. Kita cari google.com, kemudian sama speed test. Coba kita tes kecepatannya. Oke, jadi di situ kita kecepatan downloadnya sekitaran 5,8 Mbps dan kecepatan uploadnya 0,38 Mbps. Untuk kecepatan downloadnya dan uploadnya akan kita batasi menjadi 1 Mbps. Caranya kita buka dulu Winbox. Kemudian untuk IP-nya kita samakan seperti biasa, seperti pada Ether 1. Di sini Ether 1 pada MikroTik pertama bisa 192, 168, 110, 128. Kita connect. Kemudian kita tambah queue
kita beri nama Mikrotik 2. Kemudian untuk target addressnya IP Mikrotik 2 itu 192.168.100.0/24 dan uploadnya kita batasi 1 megabit dan downloadnya 1 megabit juga. Oke. Kemudian kita tambah lagi untuk Mikrotik 3 untuk line kedua ya. Kita namakan Mikrotik 3. Target addressnya sama, target address Mikrotik 3 192.168 lalu 120.0/24. Uploadnya sama, kita buat 1 MB dan downloadnya 1 MB dan oke. Setelah itu kita cek lagi ke klien pertama apakah sudah dibatasi. Oke, jadi di sini karena kecepatan internetnya sudah kita batasi menjadi 1 Mbps, kecepatan internetnya berkurang dan tidak sampai 1 Mbps. Kemudian kita cek lagi untuk klien 2 nya juga, kita tes ulang. Oke, dan untuk klien 2 nya sama, juga sudah dibatasi, jadi dia tidak sampai 1 Mbps dan uploadnya juga tidak sampai 1 Mbps karena tadi sudah dibatasi ya. Oke, sekian cara untuk mengkonekkan jaringan internet pada 3 Mikrotik dan 2 klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.